Balik lagi di channel gua Elvan Haris. Kali ini di episode ke-17 kita coba akan ngobrol-ngobrol santai aja. Karena kali ini gua akan menceritakan perjalanan gua sampai akhirnya sekarang bisa pindah perusahaan. Jadi dari minggu kemarin gua udah mulai bekerja di tempat yang berbeda dari tempat yang sebelumnya. Tahun kemarin gua kerja di Dubai di salah satu perusahaan PMC di bidang oil and gas, dan alhamdulillah mendapatkan panggilan dan tawaran pekerjaan yang lebih baik. Cuman lokasinya di Abu Dhabi. Jadi karena ini tantangan yang baru, kenapa enggak gitu kan? Akhirnya gue putuskan setelah kemarin sempat balik dulu ke Indonesia buat mudik sekalian, libur lebaran sama anak-anak, pulang ke rumah orang tua di Ciamis dan juga mertua di Kuningan. Setelah itu visa kerja jadi untuk di Abu Dhabi, jadi akhirnya gue putuskan setelah libur lebaran gue pindah bekerja di Abu Dhabi. Alhamdulillah so far selama 1 minggu ini oke, dan gak ada masalah yang berarti banget. Cuman gue pengen sharing aja kenapa sampai gue bisa pindah bekerja di Abu Dhabi, padahal perusahaan sebelumnya baru kerja 1 tahun aja. Jadi cerita awalnya itu ada talent acquisition yang sempat kontak, sempat approach melalui LinkedIn. Jadi kalau teman-teman tahu sekarang zamannya LinkedIn, teman-teman itu akan banyak dikontak dari tim recruiter atau tim talent acquisition yang sedang mencari potensial talent di berbagai belahan dunia. Jadi memang harus banget nih teman-teman buat update terus LinkedIn teman-teman, masukin skill-skill yang kalian punya, dan bisa update juga CV kalian di LinkedIn tersebut. Bikin profile LinkedIn teman-teman itu menjadi sangat profesional, jadi pas recruiter itu ngeliat, mereka akan tertarik dan akan menghubungi kalian. Jadi ceritanya waktu itu sekitar November atau Desember, gue di approach duluan sama si talent acquisition-nya. Dia bilang bahwa ada tawaran pekerjaan di Abu Dhabi dengan posisi yang naik, jadi naik jabatan, dan statusnya juga family status, karena waktu di Dubai gue itu bisa bawa keluarga, cuman visa dan insurance medical itu harus gue sendiri yang bayar. Jadi di Abu Dhabi ini ditawari oleh posisi yang naik dan juga family status, dan juga gajinya alhamdulillah naik, sehingga keputusannya adalah gue ambil. Jadi setelah kerja 1 tahun 3 bulanan, akhirnya gue putuskan untuk pindah ke Abu Dhabi. Mudah-mudahan mendapatkan pengalaman baru yang seru, dan juga gue ada planning untuk bawa keluarga semuanya ke Abu Dhabi. Jadi kita mulai hidup baru di Abu Dhabi. Sebenarnya waktu itu ada 2 tawaran. Yang satu adalah dari teman gue sendiri untuk penempatan di Dubai juga, posisinya naik, gajinya juga ya lumayan, cuman statusnya single, jadi gue nggak bisa bawa keluarga. Jadi buat teman-teman yang merasa LDR itu kesulitan kayak gue juga, jadi lebih baik cari yang family status, atau nggak apa-apa kayak gue kemarin coba 1 tahun 2 tahun dulu single status sampai akhirnya menemukan company baru yang bisa menawarkan family status. Karena bedanya sejauh itu sih, kalau misalnya kalian single status dan kalian memaksakan untuk membawa keluarga sendiri, dari visa aja itu per orang itu bisa membayar 2.500 dirham atau sekitar 10 jutaan untuk 2 tahun. Kalau punya 2 anak berarti kan harus bayar 30 juta lebih. Terus untuk pulang pergi ke Indonesia misalnya setiap lebaran, itu kalau family status itu ditanggung. Cuman kalau single status ya kalian harus bayar sendiri. Untuk tiketnya aja kan sekali perjalanan ke Indonesia untuk per orangnya tuh bisa sekitar 8 jutaan. Kalau kalian dapat yang lebih murah bisa 5 jutaan. Cuman dia berasa ya kalau misalnya dibayar sendiri. Dan untuk family status ini, family status tiket pesawat itu akan dibayarin sampai 3 anak.
pulang pergi 1 tahun sekali. Jadi kalau kalian mau pulang ke Indonesia pas Lebaran itu bisa ditanggung tiket pesawatnya oleh perusahaan. Selanjutnya adalah medical insurance atau asuransi kesehatan. Itu wajib di sini dan sangat mahal banget kalau ditanggung sendiri. Karena untuk asuransi kesehatan ini per orang juga bisa sekitar 2000 dirham atau sekitar 8 juta per tahun. Bayangin kalau kalian harus bayar untuk asuransi kesehatan istri dan 2 anak, berarti harus bayar 8 juta kali 3, 24 juta. Jadi kalau kalian ditawari dengan family status di salah satu perusahaan, maka itu adalah salah satu benefit yang bisa kalian pertimbangkan untuk kalian ambil di perusahaan Timur Tengah. Dan selain itu, kenapa gue ambil pekerjaan di Abu Dhabi ini? Karena dengan posisi yang naik, gue bisa menambah reputasi di CV gue. Dengan begitu, company-company lain akan lebih tertarik saat melihat CV gue dengan experience yang lebih banyak dan posisi atau jabatan yang lebih baik. Maka perusahaan-perusahaan lain juga akan menilai CV kita lebih baik lagi. Dan keluarga juga akan gue ajak sekitar bulan Juli. Jadi gue ambil aja kesempatan untuk pindah bekerja di Abu Dhabi. Dan seperti kalian tahu bahwa HRD juga ternyata banyak yang membajak karyawan dari perusahaan yang lain. Seperti yang gue ceritain tadi, ada talent acquisition yang meng-approach gue duluan dan menawari pekerjaan yang lebih baik, menawari dengan posisi dan gaji yang lebih baik. Jadi memang di sini di UAE juga banyak talent acquisition yang bergerilya mencari talent-talent dengan mencari keyword-keyword tertentu di LinkedIn. Jadi kalian harus pastikan LinkedIn kalian selalu update dengan skill yang kalian punya, dengan title atau posisi kalian atau jabatan ataupun pekerjaan yang kalian duduki saat ini. Kalian harus jelaskan di LinkedIn dengan detail, terutama di bagian skill-skill yang kalian bisa kerjakan. Karena bisa jadi talent acquisition itu akan mencari dari keyword sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Jadi kayak di Indonesia banyak juga HRD yang membajak perusahaan lain, dan di Uni Emirat Arab pun terjadi hal yang serupa. Jadi tetap semangat kalian untuk mengimprove diri, menaikkan skill kalian dan perbaiki CV kalian sehingga akan dilirik oleh HRD lainnya. Dan di UAE ini kalau kalian misalnya udah ada pengalaman kerja minimal setahun kayak gue kemarin dan ada visa residen juga di sini, itu akan jauh lebih mudah untuk dilirik oleh HRD perusahaan lain, karena HRD tidak perlu capek-capek mengurusi visa kalian dari awal lagi. Kalian hanya dipindahkan sponsornya atau penanggung jawabnya dari perusahaan A ke perusahaan B. Dan karena kalian sudah familiar di UAE, maka company tidak akan khawatir karena kalian sudah familiar dan sudah punya pengalaman di Uni Emirat Arab. Dan kalau kalian apply ke perusahaan lain, itu akan naik nilai CV kalian, reputasi kalian akan meningkat, baik itu kalian apply di perusahaan Timur Tengah ataupun kalian balik lagi ke Indonesia, karena biasanya di Indonesia untuk jebolan Timur Tengah juga banyak yang diperhitungkan, jadi mudah-mudahan lebih mudah mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Dan di Abu Dhabi ini market pekerjaan memang terbuka sangat lebar sekali, terutama untuk di bidang oil and gas seperti yang gue jalanin sekarang. Untuk engineering itu banyak banget dan gede banget marketnya. Teman-teman bisa cek di Google, di internet, di ChatGPT apakah market sesuai dengan profesi kalian. Itu termasuk besar juga di Abu Dhabi. Kalian cari informasinya di mana yang kira-kira memiliki market besar yang sesuai dengan profesi kalian. Bagi gue di Abu Dhabi itu membuka kesempatan yang besar, karena kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi, bisa jadi gue akan pindah lagi ke perusahaan yang lebih baik. Jadi di sini pindah-pindah perusahaan itu hal yang common, hal yang biasa. Bisa 1 tahun sekali pindah, 2 tahun sekali pindah, karena memang market atau bursa kerja di Abu Dhabi ini sangat besar banget. Sekarang gue coba akan sedikit membahas Abu Dhabi versus Dubai dari sisi tingkat kenyamanan hidup dan mungkin harga-harga dari living cost-nya ya.
Yang pasti di Abu Dhabi itu harga-harga akan lebih murah daripada Dubai. Jadi walaupun Abu Dhabi adalah ibu kotanya dari Uni Emirat Arab, tapi Dubai adalah kota pariwisata tingkat dunia yang memang menjadi tujuan wisata orang-orang di seluruh dunia. Sehingga untuk harga-harga dari living cost, dari harga apartemen, tempat tinggal, hotel, bahkan makanan pun itu akan jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal di Dubai dibandingkan di Abu Dhabi. Dan yang paling penting di Abu Dhabi untuk transportasi itu sangat nyaman dan rapi ya dibandingkan dengan Dubai. Walaupun di Dubai ada metro atau kereta seperti MRT, tapi di Abu Dhabi itu bisnya itu sangat murah dan tepat waktu dan sangat nyaman sekali. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan mengelilingi di dalam kota Abu Dhabi, kalian bisa menggunakan bis dengan tapping kartu Hafilat. Itu seperti kartu nol cardnya kalau kalian ke metro atau kereta di Dubai. Kalian bisa isi ulang kartu Hafilatnya di halte-halte bus terdekat. Dan dari satu titik ke titik lainnya itu sangat dekat dan kalian bisa menggunakan bis untuk ke semua area yang ada di Abu Dhabi. Selain itu taksi juga bersebaran di mana-mana dengan harga yang relatif lebih murah sedikit dibandingkan di Dubai. Dan ada taksi online juga, kalian bisa pakai Karim ataupun aplikasi Yango sekarang yang baru ada di Abu Dhabi. Dan katanya transportasi di Abu Dhabi ini menjadi salah satu public transport terbaik di dunia. Jadi ya memang kalau kalian bisa mendapatkan public transportasi yang murah dan nyaman, kenapa nggak jalan-jalan bareng keluarga ataupun teman menggunakan public transportasi aja. Dan yang pasti yang salah satu menjadi daya tarik di Abu Dhabi untuk tinggal dan hidup dan bekerja adalah suasananya yang lebih nyaman jauh dibandingkan Dubai. Posisi untuk tinggal dan untuk berkeluarga di Abu Dhabi itu bisa dibilang jauh-jauh lebih nyaman dibandingkan Dubai karena nggak crowded, living cost-nya juga bisa lebih ditekan, bisa lebih murah, dan bisa membuat kalian hidup lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih tentram. Dan semua tempatnya itu rata-rata dekat semua dan terkoneksi dengan public transport, bisa dengan bus ataupun dengan taksi, jadi kalian gak perlu khawatir untuk kemana-mana di dalam kota Abu Dhabi. Seperti yang gue jelaskan tadi juga, makanan itu lebih murah di sini, kalian bisa menghemat dari sisi makanan juga, dan juga untuk apartemen juga jauh lebih murah dibandingkan di Dubai. Jadi untuk kalian yang mau bawa keluarga, menurut gue better untuk tinggal di Abu Dhabi dibandingkan di Dubai. Tapi buat yang belum pernah ke Dubai, kalian harus cobain mungkin sekali dalam seumur hidup jalan-jalan di Dubai. Karena seru banget jalan-jalan di Dubai, itu jadi pengalaman yang mungkin gak terlupakan dalam hidup kalian. Tapi buat kalian yang mau bekerja, bukan buat jalan-jalan, dan kalian juga mau membawa keluarga, gue lebih saranin untuk memilih Abu Dhabi dibandingkan Dubai. Ini opini gue pribadi aja selama gue bekerja dan tinggal di UAE 1 tahun lebih dan sekarang pindah ke Abu Dhabi. Itu aja episode kita kali ini, kenapa gue memilih untuk pindah bekerja di Abu Dhabi. Dan semoga kalian suka sehingga kalian bisa menyusul ke sini untuk bekerja di Abu Dhabi ataupun Dubai ataupun Uni Emirat Arab ataupun negara lainnya di Timur Tengah. Tetap semangat untuk mencari kerja di Timur Tengah karena secara ekonomi di sini lebih stabil. Tidak ada berita-berita yang simpang siur. Mudah-mudahan semuanya stabil dan aman-aman aja di sini. Dan pastinya kalian akan mendapatkan pengalaman yang lebih berharga untuk bekerja di luar negeri. Ikutin terus channel gue dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you on the next episode.